Pemirsa, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia semestinya menjadi momentum memperkuat perlindungan hak warga negara di tengah tantangan HAM yang kian kompleks. Namun alih-alih berfokus pada penguatan substansi perlindungan HAM, perdebatan yang muncul justru mengarah pada kesan perebutan kewenangan antara Kementerian HAM dan Komnas HAM. Ketika energi habis untuk memperdebatkan batas kekuasaan, pertanyaannya apakah hak-hak warga negara masih menjadi prioritas utama? Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 3 Juni 2026 dengan tema Bukan Ajang Berebut Wewenang. Bersama saya Glorinata, pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Selamat pagi, Mas Tommy. Pagi, Glori. Ya, Mas Tommy, judul editorial Media Indonesia hari ini menggunakan judul yang cukup tajam, Bukan Ajang Berebut Wewenang. Sebenarnya apa pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik? Ya, undang-undang mengenai perlindungan HAM ini memang sudah 27 tahun. Memang waktunya untuk dilakukan revisi. Apalagi kalau kita melihat tantangan yang kita hadapi sekarang, Glory, ini semakin kompleks. Khususnya bagaimana perlindungan warga terhadap misalnya di era digital sekarang ini. Tapi yang menarik adalah bukan substansi yang kemudian ramai untuk dibicarakan. Bagaimana perlindungan itu bisa dijalankan dengan baik. Tetapi yang kita rasa sekarang ini yang lebih banyak muncul adalah tarik-menarik kepentingan antara Komnas HAM dan Kementerian HAM. Jadi ini yang kemudian Media Indonesia ingin mencoba mengangkat yang harus diutamakan. Sebetulnya kan apa tujuan kita melakukan atau merevisi undang-undang perlindungan HAM ini adalah untuk bagaimana membuat masyarakat lebih terlindungi. Sekali lagi di era yang semakin terbuka dan di era yang semakin keras seperti sekarang ini. Dan begitu banyak kasus yang terjadi di antara kita. Betapa kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia, terhadap anak, perempuan, juga pada banyak warga itu semakin lama semakin mengancam. Nah, ini perlu ada perlindungan. Nah, di tengah situasi seperti itu kita lupa pada substansi bahwa perlindungan warga itu yang lebih utama dalam pembuatan undang-undang, bukan kewenangannya. Karena itu menarik sekali bahwa memang ini RU-nya sedang dalam kajian, baru dilakukan uji publik, dan sekarang terjadi perdebatan. Mudah-mudahan perdebatan itu akhirnya mengarah kepada bagaimana perlindungan itu bisa dijalankan dengan baik, dan kemudian pembagian wewenang. Saya kira tadi menarik yang disampaikan Wakil Ketua DPR, pimpinan Komisi DPR mengatakan bahwa dua lembaga antara Kementerian HAM dan Komnas HAM itu sebetulnya harusnya saling melengkapi. Kementerian HAM bertugas untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan, Komnas HAM tugasnya adalah melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan. Ini yang menurut saya kalau itu bisa dijalankan itu sangat baik dan sangat ideal. Karena itu Media Indonesia ingin juga menekankan pentingnya kolaborasi, pentingnya kemudian sinergi. Dan yang lebih utama sekali lagi, tujuan dari pembuatan undang-undang, revisi undang-undang ini adalah memberikan perlindungan yang lebih baik kepada warga. Tapi kalau bisa dilihat dari draft itu sendiri, ada apakah bisa dikatakan ada kesalahan fundamental begitu? Saya kira karena namanya draft ya, saya kira masih terbuka untuk dapat masukan. Kita tidak bisa melakukan judgement bahwa ini ada kesalahan fundamental atau tidak. Tapi yang lebih utama, tujuan dari revisi ini adalah bagaimana perlindungan khususnya di era digital sekarang ini. Jadi substansinya sudah benar, tetapi kemudian yang rame itu bukan pada substansi sebetulnya. Kembali lagi kepada kewenangan. Misalnya Komnas HAM merasa ada 21 pasal yang membatasi kewenangan dari Komnas HAM. Nah, yang menarik adalah Menteri HAM sekarang kan sebetulnya mantan Komnas HAM. Seharusnya komunikasi di antara mereka bisa lebih cair. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan duduk bersama-sama kemudian merumuskan tujuan utama dari revisi undang-undang ini, mudah-mudahan tercapai sesuatu yang lebih baik. Baik. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa mari kita simak inilah editorial Media Indonesia, Bukan Ajang Berebut Wewenang. Bukan ajang berebut wewenang.
Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan momentum penguatan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memastikan kehadiran negara dalam perlindungan hak warga negara. Selain memperkuat promosi, revisi itu juga memuat poin-poin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di Indonesia. Sayangnya, perdebatan yang mengemuka belakangan justru bergerak ke arah yang berbeda. Revisi Undang-Undang HAM mulai dibayangi oleh kesan adanya perebutan kewenangan antara Kementerian HAM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Di tengah fokus utama dari pembaruan hukum ini yang mestinya diletakkan pada pemenuhan hak-hak masyarakat luas, substansi perubahan undang-undang malah menyempit pada urusan ego sektoral. Dari draft yang diterbitkan, pemerintah melalui Kementerian HAM yang menjadi inisiator dalam revisi Undang-Undang HAM mencoba mengalihkan sejumlah mandat yang selama ini dipikul Komnas HAM. Komnas HAM tentu bereaksi atas terbitnya draft tersebut dengan menyebut revisi Undang-Undang HAM berpotensi menjadi puncak dari upaya sistematis untuk mengerdilkan dan mendelegitimasi lembaga yang lahir sebagai mandat reformasi tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan ialah ketentuan yang mengharuskan hasil kajian Komnas HAM disampaikan kepada kementerian untuk memastikan kebijakan berperspektif HAM. Di atas kertas, mekanisme ini mungkin terlihat sebagai bentuk koordinasi. Akan tetapi, jika tidak dirancang secara hati-hati, aturan tersebut dapat menggeser posisi Komnas HAM dari lembaga pengawas independen menjadi bagian dari rantai birokrasi pemerintah yang justru menjadi objek pengawasannya. Logikanya sederhana, pengawas yang efektif harus memiliki jarak yang cukup dari pihak yang diawasi. Ketika jarak itu dipersempit melalui mekanisme administratif yang berlebihan, independensi pengawasan berpotensi terkikis. Padahal salah satu alasan utama lahirnya Komnas HAM ialah untuk memberikan penilaian yang objektif dan bebas dari kepentingan politik maupun birokrasi. Kekhawatiran Komnas HAM terhadap sejumlah ketentuan dalam draft revisi Undang-Undang HAM tidak boleh dipandang sebagai sekadar upaya mempertahankan wilayah kekuasaan institusional. Yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah independensi lembaga yang selama ini menjadi salah satu pilar pengawasan HAM di Indonesia. Lahirnya Kementerian HAM mestinya dapat saling melengkapi amanat dan kerja yang selama ini telah dilakukan oleh Komnas HAM untuk memperkuat sistem perlindungan HAM. Hubungan keduanya mestinya dibangun di atas prinsip kemitraan, bukan subordinasi. Situasi semacam ini jelas patut disayangkan, sebab ketika energi habis untuk memperdebatkan batas-batas kewenangan lembaga negara, substansi perlindungan HAM justru berisiko terpinggirkan. Padahal tantangan HAM di Indonesia masih sangat besar. Bukan cuma tantangan hari ini, melainkan juga tantangan yang barangkali akan lebih kompleks di masa mendatang. Pada akhirnya, revisi Undang-Undang HAM harus dikembalikan pada tujuan sejatinya. Bukan untuk menentukan lembaga mana yang lebih superior, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi secara lebih efektif. Dengan potensi tantangan yang semakin berat ke depan, Indonesia jelas membutuhkan institusi penegakan HAM yang kuat, kredibel, dan independen. Bukan institusi yang malah sibuk berebut wewenang. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan pagi ini sudah hadir bersama kami seorang penelpon bernama Ibu Glory dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Glory. Selamat pagi Mbak Glory Nata dan Bung Suryo Pratomo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu diutarakan pendapatnya. Ya, saya masyarakat awam ini tentang hukum ya, apalagi hak asasi manusia, tapi kami selalu merasakan hak asasi manusia ini dengan adanya ini jadi menghapuskan hak kami, hak asasi manusia untuk memberikan kebebasan informasi. Jadi dengan adanya ini ya, data yang ingin dihapuskan bukan sejarah yang ingin dihapuskan, itu tidak bisa, sulit sekali. Jadi beralih ke mekanisme tata kelola data, bukan mengetengahkan hak asasi manusia untuk memberikan kebebasan informasi. Begitu Mbak Glory, Bu Suryo, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Glory atas pendapat Anda. Ya, Mas Tommy, itu lagi-lagi masyarakat senang ya dengan adanya revisi Undang-Undang HAM ini untuk menegakkan atau memberikan kebebasan informasi. Ya sebetulnya kembali lagi, setiap manusia itu kan di dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam konstitusi kita kan Indonesia itu menganut penghargaan yang tertinggi pada manusia. Karena itu pasal 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Dan yang lebih penting lagi sebetulnya dalam setiap warga ya, berdasar konstitusi itu mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, rasa aman. Hak ekonomi untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, kita merasakan banyak hal yang kita lihat sekarang ini, Glory. Misalnya soal keamanan, kasusnya Andre, ya kan? Itu kan menunjukkan bahwa ketidakamanan itu kita rasakan. Begal-begal, itu kan di mana kemudian cara memperbaikinya? Bagaimana pemerintah melakukan upaya untuk menjamin keamanan untuk bagi warga? Soal pendidikan, apakah semua orang anak-anak Indonesia berdasarkan konstitusi diwajibkan untuk wajib belajar sampai SMA? Apakah semua sudah punya hak untuk dapat pendidikan? Soal lapangan pekerjaan. Nah, ini hal-hal yang kita lihat, Glory. Bayangkan ada sekitar 9 juta orang Indonesia. Karena negara belum sanggup untuk menyediakan lapangan pekerjaan, mereka harus bekerja di luar. Pengalaman saya di Singapura ada sekitar 160.000 pekerja migran Indonesia bekerja di Singapura. Bagaimana negara hadir untuk memberikan perlindungan pada mereka? Hal-hal seperti ini menjadi sangat penting. Sekali lagi, era sekarang ini, era keterbukaan, era digital, semakin complicated lagi. Bagaimana hak asasi kita warga terhadap misalnya privacy. Ini kan juga harus ada perlindungannya. Karena itu sekali lagi revisi itu menjadi sangat penting. Yang menjadi persoalan sekali lagi adalah bagaimana mengimplementasikan, tujuan besarnya apa? Sekali lagi tujuan besarnya adalah untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspeknya. Nah, kemudian siapa yang melakukannya? Nah, ini perdebatan ini sekarang sedang terjadi. Di mana kewenangan dari Kementerian HAM, di mana kewenangan dari Komnas HAM. Memang sekali lagi kementerian baru datang ke belakangan, Glory, ya kan. Komnas HAM sudah hadir setelah kita melakukan reformasi 1998. Ini yang saya kira menemukan titik paling ideal dari keberadaan dua institusi negara, ya. Ini kan dibentuk oleh negara dan anggota-anggota Komnas HAM itu juga mendapatkan dilantik oleh presiden dan ditunjuk oleh presiden. Jadi saya kira Menteri dan Komnas HAM itu adalah dua lembaga yang sama-sama dibentuk dan untuk kepentingan negara, dan bagaimana sekarang mereka saling mampu melakukan sinergi tanpa ada kecurigaan. Nah, tapi Mas Tommy, dalam draft revisi yang beredar ini kan Kementerian HAM sebagai inisiator ini kan memiliki kewajiban untuk Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyetor hasil kajiannya kepada Kementerian HAM. Nah, apakah ini bisa dikategorikan sebagai bentuk subordinasi? Saya kira yang kembali lagi ada kekhawatiran kewenangan yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi DPR, Komisi 3 DPR itu
bahwa tugas dari Komnas HAM itu lebih pada pengawasan. Pengawasan itu adalah apa yang dilihat tanpa harus ada disortir terlebih dahulu. Jadi harus seperti apa adanya berdasarkan fakta yang ada di lapangan, diberikan masukan kepada Kementerian HAM. Nah, yang dikhawatirkan sekali lagi sekarang yang disampaikan oleh Glory adalah kewenangan itu direduksi. Kewenangan pengawasan itu direduksi. Sehingga setiap laporan harus disampaikan dulu kepada kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Karena itu teman-teman Komnas HAM mempertanyakan, kalau kemudian fungsinya seperti itu, lalu untuk apa Komnas HAM itu hadir? Dan kalau Komnas HAM tidak ada, lalu siapa yang melakukan pengawasan terhadap praktek perlindungan pada warga ini? Ini hal-hal yang sekali lagi, karena faktanya di lapangan begitu banyak, masih banyak pelanggaran yang terjadi kepada warga itu. Baik, Mas Tommy, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Tommy, kita lanjutkan berbicara soal fungsi pengawasan. Selain Komnas HAM, pasti ada DPR. DPR ini juga memiliki fungsi pengawasan. Nah, apa yang harus dilakukan DPR kira-kira secara konkret untuk memastikan revisi Undang-Undang HAM ini bisa benar-benar berpihak pada penguatan HAM sendiri? Proses revisi ini kan memang ada tahapannya. Sekarang ini draft dibuat oleh pemerintah, kemudian sekarang sedang menjalani uji publik, karena itu kemudian banyak tanggapan, masukan, dan selanjutnya nanti akan dibahas di Komisi 3, masukan-masukan masyarakat didengar. Setelah itu DPR akan bertemu dengan pemerintah untuk mencapai sebuah kesepakatan isi dari revisi undang-undang yang akan ditetapkan mulai berlaku sejak tahun 2026 ini ke depan. Sekali lagi yang lebih kita harapkan, kembali pada esensi, ya kan? Apa sebetulnya yang ingin dilakukan dengan revisi undang-undang? Dan tujuan utamanya adalah sekali lagi untuk memberikan perlindungan kepada warga. Ini yang saya kira menjadi sangat penting. Yang kedua adalah bagaimana kemudian perlindungan itu bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik harus ada antara pembuat regulasi dan implementasi, juga ada pengawasan. Komnas HAM seharusnya sama dengan DPR karena fungsi itu adalah melakukan fungsi pengawasan. Karena itu kita berharap sekali lagi proses ini akan terus berjalan. DPR akan menjadi wasit, khususnya ketika terjadi tarik-menarik antara kepentingan Kementerian HAM dan kemudian antara Komnas HAM. Dan mudah-mudahan sekali lagi tercapai hal yang paling ideal ya untuk bisa kemudian kita jalankan. Dan sekali lagi Komnas HAM ini kan sebetulnya isinya adalah masyarakat sipil. Yang selama ini betul-betul mewakili kepentingan masyarakat. Dan saya bisa melihat beberapa komisioner termasuk ketua misalnya sering datang ke perwakilan-perwakilan bertemu dengan warga untuk mendengarkan langsung. Sekali lagi Komnas HAM saya kira dibutuhkan oleh kementerian sebagai mata dan telinga. Karena sekali lagi kementerian kan jumlah aparatnya terbatas, kemampuan untuk melakukan pemantauan. Kalau kemudian ada kepercayaan, ada trust di antara dua lembaga ini, Komnas HAM membantu kementerian untuk bisa memantau apa yang terjadi dan memberikan masukan kepada kementerian sehingga kemudian bisa dirumuskan sebuah kebijakan yang betul-betul memberikan perlindungan. Saya kira itu sangat ideal sekali. Itu yang lebih efektif ya Mas Tommy. Baik pemirsa, pada akhirnya revisi Undang-Undang HAM harus dikembalikan pada tujuan sejatinya, yaitu memastikan negara hadir dalam melindungi hak-hak warga secara lebih kuat dan efektif. Indonesia membutuhkan lembaga penegakan HAM yang kuat, kredibel dan juga independen, bukan institusi yang terjebak dalam persaingan dan juga kewenangan. Sebab itu perlindungan hak asasi manusia tidak boleh menjadi ajang perebutan kuasa, melainkan komitmen bersama untuk menjaga martabat warga negara. Demikianlah Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Glory pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.